Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas terkait dengan BMC yaitu Business Model Canvas. Jadi mulai dari apa itu BMC dan juga salah satu contoh BMC yang saya buat juga, dan video ini juga cocok bagi teman-teman yang lagi belajar untuk bangun bisnis atau mungkin ada mata kuliah yang terkait seperti kewirausahaan di perkuliahan juga. Jadi untuk bisnis model Canvas itu sendiri bisa untuk ngebikin atau ngebuat mapping untuk sebelum kita memulai usaha gitu. Dan untuk BMC yang saya buat ini yang sudah bisa teman-teman lihat di layar itu dengan judul Digital Business from Zero. Jadi konsepnya itu adalah bisnis ini itu seperti jembatan gitu, di mana kita menjembatani terkait dengan digital business. Jadi contohnya ada klien gitu kayak perlu konsultasi dulu terlebih dahulu. Jadi basis dari bisnis ini lebih ke seperti yang tertera di sini digital digital business konsultan. Jadi terkait dengan konsultasi, tapi terkait dengan unique selling point kita itu lebih ke kayak gimana orang yang berkonsultasi itu tuh jika pengen merealisasikan apakah nanti setelah konsultasi mereka pengen digital bisnisnya itu lebih ke digital marketing, nanti kita langsung arahkan ke partner-partner kita. Terus juga ada terkait dengan bikin website nanti mungkin, atau mungkin lebih ke pengembangan cyber security juga nantinya dan lain sebagainya gitu. Tapi lebih ke fokusnya di antara tiga itu juga. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja. Jadi di bisnis model canvas itu ada poin-poin, beberapa poin juga di sini yang mana itu ada key partners, key activities, key resource, value proposition, customer relationships, channel, customer segments, cost structure, dan juga revenue stream itu. Yang pertama kita bakalan bahas key resource dulu. Jadi key resource ini kurang lebih gimana sih sumber daya yang ada untuk ngejalanin suatu bisnis tersebut itu. Di sini untuk key resource main resource kita adalah digital business consultant, karena ini yang bakalan untuk konsultasi dari klien kita atau mungkin dari sisi customer itu nanti. Mana mereka bakalan berkonsultasi terkait bisnis. Terus kita ada marketing team yang mana ini lebih ke kayak gimana nge-marketingin bisnis ini. Jadi kurang lebih ini bakalan megang sosial media juga nantinya. Terus ada operations dan website team. Jadi nanti si customer atau klien tuh jika mereka sudah tertarik, karena marketing team fokusnya untuk nge-spread awareness tadi. Jika mereka udah tertarik nanti bisa lanjut daftar atau mungkin register dan lain sebagainya, itu bisa di website tim, yang mana juga nge-maintain operasional operasional dari websitenya juga gitu. Terus nanti jika mereka udah daftar nanti bakalan diurus sama customer relations team. Nanti uh, si partisipannya tadi partisipan si customernya tadi dan juga kliennya tadi itu bakalan diurus sama customer relations untuk diarahin ke si konsultannya nantinya. Jadi kayak langsung ngeset ngeset jadwal atau apapun, ngeset jadwal juga sama si konsultannya juga. Nanti terus si project management team ini yang ngebantu ngesetting jadwal tadi gitu. Jadi kayak dia ngesettingin jadwal juga jadi mulai dari planning jadwal sampai ngesettingin jadwal mulai dari jadwal dengan si digital business konsultannya tadi, terus juga jadwal karena kita juga ada partner juga kan. Jadi ngesettingin jadwalnya itu juga si project management team juga nantinya. Terus ada external relations team, ini lebih ke kayak gimana ngejaga relasi dengan eksternal, bukan hanya relasi dengan key partner aja. Jadi relasi dengan key partner kita itu selalu dijaga sama external relations gitu. Apakah nanti mereka nge-maintainnya itu dengan tetap ngechat atau lain sebagainya, itu bakal dijaga relasinya sama key external relation, ngejaga relasi antara si klien yang kita dapat dengan kalau ngarahin ke partner ketika si klien yang tadi misalnya tertarik langsung bikin digital marketing. Jadi kita nggak punya resource buat digital marketing, website development, dan juga cyber security, tapi kita punya partner untuk memenuhi hal tersebut ketika si si customer itu tuh tertarik dengan hal tersebut gitu. Terus ada HR team, ini lebih ke kayak gimana nge-maintain dari sisi internalnya nanti, apakah di internal dari si bisnisnya nanti. Terus juga finance and legal team ini fokus kepada gimana nge-maintain dari uang masuk uang keluar kayak revenue dan juga cost-nya nanti. Terus juga gimana profit sharing dengan partner nanti, itu juga diatur sama finance and legal team, dan juga stated legal di sini karena juga pastinya kita butuh MOU, LOE atau dan lain sebagainya dengan partner dan juga dengan si kliennya juga nantinya gitu. Terus kita lanjut dari key resource ke key partner. Mungkin tadi udah kebahas sedikit. Jadi di key partner ada digital marketing, website development, sama cyber security. Ini lebih ke kayak fokus key partner yang dibutuhkan oleh klien kita. Dan media partner ini lebih ke kayak key partner additional. Ini masih bisa kita tambah. Cuman untuk ini lebih ke untuk
apa menyebarluaskan lagi awarenessnya tadi, yang mana kita udah ada marketing team tapi kita juga butuh media partner juga, atau mungkin dari sisi-sisi partner-partner company yang kita punya ini juga punya sosial media dan lain sebagainya, itu bakalan diurus sama external relations untuk nge apa maintain dari relasinya juga gitu. Terus dari key activities kurang lebih ini hal-hal yang bakalan di aktivitas utama yang bakalan dilakukan, kayak konsultasi digital bisnis mungkin kalau misalnya ini untuk yang awal, yang mana itu sama kita, terus juga mengatur jadwal antara customer dan juga partner juga nantinya jika mereka pengen nanti kalau misalnya langsung diarahkan kepada apa bidang-bidang tertentu yang bakalan mereka kembangkan dari bisnisnya. Terus juga eksekusi dari ide digital bisnisnya dengan partner ini tetap kita maintain sama si customer relations nanti. Terus di value propositions, ya ini juga sudah terbahas tadi, di mana di digital business consultant ini menyediakan relasi untuk customer. Jadi value proposition-nya adalah bukan hanya menyediakan konsultasi tapi juga langsung mengeksekusi ide digital business-nya dengan sebagai jembatan kepada partner-partner terkait gitu. Terus untuk customer relationship-nya ini untuk ngejaga gimana relasi kita dengan customer, apakah biar mereka tetap terus apa jadi klien kita dan lain sebagainya, itu bisa lewat personal chat nantinya. Terus juga kalau misalnya ada diskon-diskon itu tetap diinfoin juga ke setiap per customernya, nanti itu bisa dikasih juga, nanti tetap diinfoin. Terus juga email newsletter kalau misalnya ada hal-hal yang baru mungkin atau promo dan lain sebagainya, itu bisa terus ngejaga customer relationship-nya juga. Terus dari channel yang bakalan kita pakai, of course ada sosial media, itu dari sisi Instagram, LinkedIn ataupun TikTok, ini lebih ke yang bakalan di utilize sama si marketing team. Terus email marketing juga nantinya untuk bisa lebih besar juga, nanti email marketing ini juga dari email-email dari customer-customer kita sebelumnya atau customer-customer kita yang udah daftar, tetap kita maintain juga sama partner platformnya ini. Oh, partner guys, jadi partner platform ini kan kita ada media partner, jadi ini sebagai channel kita untuk menyebarluaskan terkait dengan bisnis ini juga. Terus customer segments, tentunya kita digital business enthusiast. Jadi kalau misalnya ada orang yang uh, punya bisnis dan dia punya platform-platform kayak digital marketing, website development, dan cyber security, dan itu bisa juga, apalagi customer yang ingin memulai bisnis tapi dia nggak ada sisi digital marketing yang belum ada, sisi website yang belum ada, atau mungkin lebih ke pengamanan yang lebih di cyber security-nya juga belum ada. Nah, itu bisa banget sebagai customer segmen kita. Apalagi orang-orang yang pengen konsultasi lebih lanjut dan misalnya udah ada basic dari digital marketing tapi dari digital business tapi pengen dikembangkan lagi gitu. Terus lanjut untuk revenue streamnya itu kurang lebih dari customer fee nantinya, dan customer kita yang bayar mulai dari konsultan atau mungkin langsung ada paket-paket yang berhubungan dengan partner kita di digital marketing, apakah website development, cyber security dan lain sebagainya gitu. Dan jadi dari customer itu langsung ke kita duitnya dulu, nanti baru di cost structure-nya itu tuh lebih ke profit sharing dengan partner kita gitu. Jadi after udah selesai dan kita juga tetap maintain si customer kita bareng si partnernya juga, nanti ada profit sharing bareng partnernya nantinya. Terus juga ada salary, of course kita juga perlu mapping juga untuk cost structure dari sisi salary kepada si staff-staff office-nya. Apalagi kita juga banyak tim-tim yang dibutuhkan di sini. Terus juga advertisement fee, mungkin apakah nanti ada bikin kayak ads-ads di Instagram dan lain sebagainya, itu juga bisa dari cost structure. Dan ini masih bisa dikembangkan lagi tergantung dengan kebutuhan nantinya, dan kurang lebih untuk dari sisi bisnis model kanvasnya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih untuk video BMC kali ini cukup segitu aja. Apabila ada yang ingin didiskus dan lain sebagainya, itu bisa di kolom chat nantinya. Oke, see you guys. Thank you.